Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Anggi di Prima Inspira playlist podcast dari theprime.id. Pada kesempatan hari ini saya menghadirkan Kang Adam sebagai budayawan yang luar biasa. Luar biasa dari karya, luar biasa dari pergerakan, luar biasa dari ketulusan apa yang Kang Adam buat. Dan Kang Adam ini sebagai ketua komite kreatif Cianjur ya? Direktur ya? Oh, direktur. Ya. Oke. Direktur komite kreatif Cianjur. Ekonomi kreatif dan inovasi. Nah, untuk awalnya mungkin Kang Adam, ini podcast dari The Prime, Prima Inspira ini menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif. Dan salah satunya Kang Adam yang kita anggap luar biasa pergerakannya dari tadi, dari karyanya juga, dari ngasuh anak-anak yang anak muda yang diasuh Kang Adam sudah banyak, dan saya juga termasuk di dalamnya. pernah ngobrol banyak hal dengan Kang Adam. Tapi sebelum ke arah existing activity yang sekarang dilakukan Kang Adam, saya penasaran. Awalnya kenapa sih bisa memutuskan Kang Adam dari budayawan atau seniman gitu ya, jadi artis. Kang Adam muda ini berarti asli Cianjur? Iya, leluhur itu dari luar Cianjur sebetulnya. Dari luar Cianjur. Jadi orang tua lah, tapi saya lahir di Cianjur. Saya di Cianjur, kemudian berkembang sampai SMP di Cianjur. Ya, kemudian SMA saya sempat dimasukkan oleh orang tua itu ke pesantren ya. Jadi, Kang Adam pernah mengenyam pesantren juga? Iya, jadi sambil sekolah, nyantri gitu ya. Tapi ya tentu tidak bisa ngaji sebetulnya ya. Jadi kalau hanya bisa disarung sama ngaliwet aja gitu. Ya, hanya bisa disarung sama ngaliwet ya. Tapi itu adalah pengalaman yang sangat berarti sekali. Jadi kehidupan di pesantren adalah peristiwa yang fase-fase yang menginspirasi dan juga banyak menentukan arah kehidupan saya selanjutnya. Berarti Kang Adam mulai mengenal seni terus budaya itu dari SMA atau dari mulai kuliah atau seperti apa? Iya, awalnya dari rumah ya. Dari rumah. Karena di rumah kebetulan bukan kolektor, tapi ayah saya itu suka ya membeli karya seni lah kan gitu. Di ruang tamu itu ada lukisan yang sangat besar sekali yang saya suka gitu ya, pemandangan yang gedung gitu ya. Lukisan yang menurut saya bagus ya, yang setiap hari saya lihat itu gitu ya. Kemudian juga setiap pagi juga ayah itu biasanya juga memutar musik-musik Cianjuran gitu ya masa kecil saya. Dari situ berarti yang setiap gitu. Hari beririsan lah dengan seni gitu. Iya gitu ya. Jadi pada dasarnya ya saya tidak pernah sebetulnya berpikir untuk menjadi seniman gitu ya. Menjadi seniman, budayawan atau apa kan gitu. Itu barangkali hanya orang lain saja ya yang melabelinya kan gitu, menyebutnya seperti itu. Saya sendiri tidak demikian. Jadi menurut saya ya masa kanak-kanak ya yang paling menentukan itu. Betul. Jadi saya termasuk orang yang masa kanak-kanaknya itu bahagia gitu ya. Iya. Dekat dengan seni gitu ya. Betul. Kemudian saya bisa bebas bermain dan saya bisa bermain jauh ya, main bola jauh tuh dari tempat tinggal ya.
Dan kalau sekarang itu dianggap mungkin saya main tuh saya tinggal di Jalan Masjid Agung ya, dari Kaum. Iya. Dari jalan Masjid Agung tuh saya main bola itu masih kecil tuh SD gitu ya, di ini Jalan Dokter Muwardi. Bebas yang sekarang tuh Aprodit ya. Nah, itu kan dulu sawah yang bisa dipakai main bola. Lapangan lah ya. Lapangan kan gitu. Kemudian di ini Satu Duit ya, saya main bola ke sana. Dan jadi bermain intinya ya. Jadi saya main keluar rumah jauh. Saya main di Bojongherang, ini dari Kaum, saya main di Bojongherang. Itu SD tuh. Kemudian saya juga main di Gang Komodo, Gang Bali. Kemudian saya main juga di Ranca Bali. Kemana-mana Kang Adam. Iya, jadi ngaprak saya itu. Bebas ladong, saja. Iya, gitu, ladong. Jadi saya tukang main gitu. Berarti hal tersebut yang membuat Kang Adam menjadi anak kecil yang bebas saja kemana. Bebas, iya kan gitu. Itu. Dan saya pulang sore. Ya. Dan saya jarang belajar di meja gitu ya, ngerjain PR kayak begitu ya. Karena orang tua dulu, kemudian orang tua saya juga tidak, yang pasti harus ada di meja makan gitu ya. Itu kalau ayah itu harus habis maghrib harus sudah ada di rumah untuk ngaji. Jadi kalau maghrib itu harus itu kewajibannya di situ ya. Iya, jadi maghrib, habis sholat maghrib lalu kami ngaji. Gitu. Ayah saya yang jadi guru ngajinya. Nah, dia berdiri aja ya satu-satu, saya berdiri sama adik saya, kemudian sama kakak saya itu di meja bundar ya, di meja bundar itu ngaji semua. Itu aja. Gitu. Setelah itu saya boleh bermain apa aja. Sebetulnya berarti Kang Adam untuk di masa kecilnya atau di masa anak-anaknya dekat dengan agama berarti ya, religi banget berarti ya. Iya, jadi itu jadi pesantren itu bagian dari kehidupan saya. Ya, saya masa kecil juga saya tinggal di Bojongherang ya, di Al Mutmainah kalau sekarang itu. Di pesantren Akmal Kemisan itu ya. Nah, jadi saya juga hidup di menikmati juga dan sensasi pasar Kemisan dan mingguan. Karena ibu saya dari dulu ya itu ya. Jadi ibu saya lead Kemis ya. Dia setiap Kamis ngaji ke sana. Nah, saya sekolah dibawa sama ibu saya. Jadi saya lihat keramaian di sana. Mungkin itu yang buat saya, mungkin kalau sekarang kita sebut festival kan. Jadi resep saya melihat kumpulan orang itu kan. Ada yang berdagang, kemudian bagaimana manusia bertransaksi gitu. Sama juga hari Minggu. Hari Minggu itu kan dulu sangat ramai itu di daerah Bojongherang itu, pasar mingguan. Wah, itu di sana itu tuh membludak kayak gitu. Membludak. Pedagang, waduh menarik di situ. Ada tukang obat. Tukang obat itu bukan hanya tukang obat, Gi. Ya, tapi ada bagaimana mereka menarik konsumen ya, calon konsumennya. Yaitu dengan apa? Itu ada poster-poster Muhammad Ali gitu. Ya, kemudian para petinju. Terus ada mainan keretaan gitu, mau mobilan apa gitu. Jadi dagang obat itu nggak hanya sekedar. Dan mereka, saya melihat bagaimana mereka terampil ya untuk berkomunikasi dengan publik. Ya, ngomongnya gitu ya, cara merayu mereka, cara acting mereka, bagus. Dan itu saya betah. Dan Kang Adam yang saya lihat memperhatikan ya tiap detail bagaimana setiap manusia itu berkomunikasi di situ. Menikmati ya. Persisnya gitu ya, karena masih kecil, saya bukan merhatiin gitu, tapi menikmati gitu, Anggi. Saya menikmati bagaimana katakanlah tukang obat gitu ya, beratraksi gitu ya. Nah, itu barangkali saya tarik dulu ke belakang itu, dari situ saya mengatakan bahwa masa kecil sangat penting sekali kan gitu. Menentukan sehingga itu menjadi bahan bagi saya kemudian untuk memasuki atau menikmati karya-karya seni ya. Menikmati teater, menikmati seni rupa gitu, menikmati musik
Nah itu. Dari hiruk-pikuk, Iya, dari itu hiruk-pikuk kunci-kunci. pasar. Betul, dari hiruk-pikuk pasar gitu ya. Dari bagaimana keramaian gitu ya. Kemudian dari bagaimana apa namanya sensasi-sensasi di permainan gitu. Nah, tadi saya bilang kan saya main itu di apa? Oh, di banyak tempat gitu. Di banyak tempat main bola kan di situ main. Jadi dari setiap tempat kalau di Ranca Bali saya tidak main bola tapi apa main nongkrong gitu, banyak temen gitu ya, banyak temen. Udah beranjak ke Kang Adam remaja, berarti Kang Adam mengenyam kuliah? Ya, setelah SMA saya dari SMP saya di Cianjur, kemudian melanjutkan ke Bandung ya, saya SMA di Bandung. Oh, SMA di Bandung. SMA di Bandung sebelum ke terakhir ya di SMA Negeri 4 saya. Sebelum itu di Cicalengka itu pesantren itu. Saya di pesantren dulu sampai sekolah di Cicalengka di pesantren Al Hidayah Mama Santiong ya, saya ngaji di sana. Setelah 1-2 tahun ya saya di sana, kemudian saya pindah ke Bandung. Saya masuk di SMA 4 gitu. SMA 4. Jadi kehidupan saya SMA tuh lama di Bandung ya. Sampai kuliah. Kuliah di? Ya saya masuk di jurusan hubungan internasional ya di Fakultas HI sebetulnya. Ya, dari HI. Bukan seniman. Bukan seniman, jurusan dari FISIP ya, dari Universitas Pasundan, saya di Unpas. Dari Unpas gitu ya. Nah itu latar belakang juga ada. Jadi tidak ada yang kebetulan sih semua kan gitu. Karena waktu di Bandung, saya kembali waktu SD SMP di rumah kan ada les private bahasa Inggris ya. Ayah mendatangkan guru bahasa Inggris ke rumah gitu. Awalnya gitu. Jadi saya suka bahasa Inggris, begitu di Bandung itu dikembangkan juga. Jadi saya buka kursus itu di Bandung itu kursus bahasa Inggris di kosan itu, Gi. Iya. Jadi selama kuliah itu Kang Adam buka kursus bahasa Inggris? Iya, buka kursus bahasa Inggris di Bandung. Itu karena hubungan internasional ya jelas dong. Iya, sebelum itu tapi saya saya masih SMA gitu. Masih SMA. Jadi SMA itu saya sudah punya grup. Jadi sudah punya murid bahasa Inggris. Itu di Kebon Gedang ya, di Kiara Condong. Itu satu kampung ikut di rumah kontrakan saya. Itu jadwalnya dari pagi. Jadi rumah itu penuh. Jadi saya berhubungan dengan kayak ramean kayak orang kayak sekarang juga kan masih banyak orang kan di rumah saya gitu. Itu dari SMA gitu. Jadi menikmati lagi di situ gitu. Banyak orang dari orang-orang yang les gitu. Jadi ke rumah itu sudah biasa. Jadi kalau dulu itu bahasa Inggris ya. Jadi orang-orang yang belajar bahasa Inggris dari mahasiswa, SMP, SMA, SD. Jadi penuh di rumah itu sampai sore, sampai jam 9 malam giliran ya sama kakak saya. Jadi saya sudah terbiasa rumah itu menjadi bukan hanya tempat berkumpul, ya, tempat sharing ya, tempat sharing apa yang saya bisa. Jadi dulu waktu SMA saya sharing bahasa Inggris, gitu ya. Nah dari situ di Bandung. Saya mulai berkenalan, menikmati dengan karya seni karena saya suka lihat pameran gitu ya. Dari situ lebih dalam lagi ada dalam gitu. Saya lihat pameran di pusat kebudayaan Prancis. Ya, jadi kemudian juga di kafe-kafe yang menyelenggarakan pertunjukan teater gitu ya. Kemudian juga di galeri-galeri di pusat kebudayaan Yayasan Pusat Kebudayaan di Jalan Aripan ya. Atau juga di komunitas-komunitas seni ada pertunjukan musik gitu ya. Pameran seni rupa. Nah, saya intens di Bandung. Nah, kemudian juga pertunjukan teater berkenalan dengan orang-orang teater gitu ya. Jadi saya juga sering keluar masuk dan sering nongkrong juga di Baranang Siang ya di gedung kesenian ya. Jadi dari situ mulai lebih dalam lagi bersentuhan dengan seni. Iya, gitu. Nah, gitu. Berarti dari Kang Adam lulus semasa kuliah itu mulai memang sudah dalam ya mendalami bersentuhan dengan seni gitu.
mengunjungi pameran, mengapresiasi karya seni dan Iya, sebagainya iya. gitu. Iya, jadi saya tuh banyak minat gitu, Oke. banyak minat ya. Jadi saya menikmati seni, menikmati ilmu politik gitu ya. Oke. Jadi saya menikmati ilmu politik. Kayaknya saya belajar secara formal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional. Kemudian juga keseharian sampai kuliah saya berkesenian. Gitu ya. Jadi menikmati teater, belajar teater gitu ya. Kemudian juga belajar melukis gitu ya. Yang kemudian akhirnya gitu. Nah, kemudian akhirnya semakin mengerucut gitu ya. Di perjalanan saya semakin ada yang lebih saya ikuti. Kemudian ke Bali ya. Jadi selesai dari Bandung itu Lulus kuliah. lulus kuliah kemudian ke Bali ya. Di Bali sebagai Ke Bali. bekerja atau Nah, saya nggak jelas, pokoknya saya ke Bali aja. Gitu saya ke Bali gitu ya. Lalu saya bilang gini aja lah, masa sih nggak hidup gitu ya. oke. Dengan keyakinan. Ada keyakinan kan gitu. Ya, saya punya tiket lah, saya bisa bahasa Inggris gitu ya. Modal dari situ. Modal dari situ. Pokoknya saya berangkat aja ke Bali, gitu ya. Di Bali ya luntang-lantung aja dulu kan gitu ya. Ada teman atau saudara Kang? Ada dulu. Karena dulu kan waktu di Bandung saya sering nongkrong di hotel di jalan yang di ini, Hotel Malabar. Oke. Hotel Malabar itu di dekat stasiun. Nah, di situ kan banyak bule, kemudian juga banyak guide-guide. Ya, jadi guide dari Pangandaran, guide dari Bali itu kalau mereka bawa tamu nginepnya di Bali. Komunikasi. Jadi guide berteman. Bali, saya kena dengan guide Bali, saya kena dengan juga guide Pangandaran. Makanya ketika pertama saya ke Bali, ya yang saya hubungi adalah teman saya yang pernah ketemu Yang jadi guide itu. guide di sana kan gitu. Jadi saya nge-guide aja dulu di sana gitu. Nge-guide aja, kalau nggak ada tamu guide ya udah saya kerja juga tukang ngangkut gitu di pasar lah, ada ibu-ibu habis belanja gitu ya. Itu mau naik beca atau angkot saya tawarin gitu ya, Bu, saya bantuin ya gitu. Di Bali itu. Di Bali, gitu. Mulanya pada awal-awalnya nih gitu, baru seminggu sebulan tuh kayak begitu saya kan gitu. Kemudian ada toko yang kosong ya. Kan suka ada misalnya mau makan dulu dia, mau istirahat dulu, saya tawarin gitu. Biar saya tungguin Tokonya gitu. art shop-nya ya. Art Art shop-nya nanti kalau ada bule yang ini saya yang Bantu handle lah ya. bantu handle nyervisnya, melayani apa gitu. Ya gitu aja. Tokonya toko art shop itu berarti lukisan ada di situ. Iya ada lukisan, ada kerajinan, patung-patung ya, yang kecil, souvenir dan lain sebagainya. Kemudian kain-kain ya, kain-kain Bali, kain-kain Lombok dan lain sebagainya lah, itu ya yang dijual-jual di art shop Bali itu. Nah itu sekitar awal bulan-bulan awal saya tinggal dulu di Denpasar ya. Nah setelah dari Denpasar 1-2 bulan, kemudian saya pergi ke Ubud ya, di Ubud. Nah tinggallah di Ubud, kemudian saya ada uang, ya saya ngontrak, mulai bisa ngontrak, kemudian ya sambil studio lah gitu, kontrakan yang juga dibagi ada tempat untuk melukisnya gitu. Oke, nah dari situ Kang Adam mulai memutuskan, oke lah, saya mulai melukis gitu. Iya, sudah mulai melukis ya secara profesional lah katakanlah, hidup mati saya dari sana. Saya melukis aja di Bali gitu ya, di Ubud dulu ya, hingga ya ketemulah sama kawan-kawan dari Bandung, ya, dari Surabaya kan gitu. Nah dari situlah mulai, dari Bandung juga sudah mulai pameran-pameran ya, ada pameran di Bandung, kemudian pameran di Surabaya gitu ya. Waktu kuliah? Sudah selesai kuliah sebelum saya berangkat ke Bali ya. Jadi beraktivitas pameran. Jadi tidak awal. Jadi di Bali itu bukan awal saya berarti melukis. melanjutkan berkarya gitu ya, berkarya selanjutnya. Jadi sebelum berangkat ke Bali juga beberapa kali pameran. Jadi saya berangkat ke Bali sebetulnya juga transit, bukan transit, sambil jalan juga misalnya ke Surabaya ya, habis pameran berempat. Madhab Bandung waktu itu saya sama Acep Jam Nur, kemudian sama
Dianto, kemudian ada Agus Nugraha, kemudian juga saya berempat pameran di pusat kebudayaan Amerika ya, itu di Surabaya. Ya, setelah itu dilanjut ke Bali gitu ya. Itu kira-kira ya apa namanya proses perjalanan kreatif. Jadi saya kembali bahwa masa kanak-kanak itu banyak mewarnai ya, sehingga bagi saya ya jangan sampai deh gitu masa kanak-kanak itu juga harus dijaga nih oleh semua gitu. Karena itu apa namanya pembibitan ya. Jadi pembibitan, biarkanlah anak itu menjadi tetap bahagia gitu. Dan sampai kemudian saya usia sekarang kan gitu ya, saya sebetulnya juga harus belajar kembali menjadi anak-anak gitu. Harus menjadi anak-anak. Alasannya? Cepat selesai gitu. Oh, paham. Ya. Ya. Dulu kita berantem tapi hanya dalam beberapa sudahlah gitu. lalu besoknya kita main bermain lagi, atau cuma pagi berantem sore main lagi begitu ya. Kemudian juga kebebasan ya dalam bekerja kan gitu. Kebebasan dalam bekerja, kemerdekaan kan gitu. Nah, dan itu sangat dibutuhkan kan. Nah, hidup yang tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi, untuk menyatakan pendapat begitu ya. Melukis juga sama kan. Saya harus terbebaskan gitu dari apa yang saya apa namanya. Jangan sampai ada tekanan kan gitu. Atau jangan sampai ada sesuatu yang apa namanya mengganjal gitu ya. Jadi betul-betul saya harus apa namanya flowing, mengalir kan gitu ya. Sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana gagasan itu bisa saya apa namanya tuangkan ya dalam karya, atau saya bisa melahirkan kan gitu ya. Melahirkan ya. Jadi tepatnya itu adalah bahwa gagasan-gagasan atau gambaran ya. Gambaran di dalam apa namanya jiwa kita itu bisa kita hadirkan ya, ke dalam kanvas atau kertas ya, media ya dalam hal ini. Jadi intinya kan harus punya gambaran. Jadi itu intinya gambaran ya. Kang Adam masih inget gak pertama kali lukisan Kang Adam dijual di harga berapa? Atau pertama kali nih saya melukis terus ternyata ada orang yang beli nih. Aduh, lupa tuh saya. Jadi saya memang selain dunia kanak-kanak kan gitu agak kurang mengingat-ingat gitu ya. Terus yang saya banyak ingat itu dunia anak-anak, dunia yang sangat menyenangkan gitu. Tapi dari sisi Kang Adam tersendiri pernah menyangka nggak? Saya nanti misalkan secara dari umur muda saya pengen jadi seniman gitu. Pernah menyangka seperti itu? Enggak ya. Jadi enggak. Jadi aja gitu ya. Jadi saya mengikuti kata hati aja, Anggi gitu ya. Saya mengikuti kata hati. Jadi ya begitulah gitu. Sampai sekarang kan gitu ya. Saya mengikuti kata hati aja. Gitu ya. Dan banyak hal-hal yang tak terduga gitu ya. Saya kadang-kadang juga ya tidak menduga dan tidak menyangka ya. Tapi bukan berarti tanpa perencanaan ya atau tanpa konsep gitu, enggak. Beda ya dengan itu. Hanya barangkali bagaimana saya bisa melepas. Jadinya gini, ada hal-hal yang itu di wilayah saya, ada hal-hal yang di luar wilayah saya kan gitu. Nah, jadi saya fokus di hal-hal yang ada di wilayah saya aja gitu. Wilayah proses kan. Nah, itu wilayah kita, wilayah yang bisa kita apa namanya mainkan gitu ya. Lalu hasil itu bukan wilayah kita. Udah saya mikir atau bergerak di dalam wilayah proses. Wilayah proses. Ini ada sesuatu yang ternyata saya baru tahu nih. Kang Adam ini pernah mengenyam sospol berarti ya, sosial politik secara formal di HI. Karena HI itu kan menciptakan diplomat berarti. Iya, betul. Menciptakan apa tuh? Betul. Ya perwakilan Indonesia lah untuk kedutaan. Nah, biasanya di situ kan belajar politik dan lain-lain. Menyentuh ke ranah seni.
Berarti kan seninya ini Kang Adam sangat, misalkan lukisan, satu lukisan ini ternyata Kang Adam ada pesan yang sangat kuat yang disampaikan di lukisan tersebut yang arahnya ke sosial politik, betul atau enggak Kang Adam? Oh iya, ada periodenya ya. Nah, jadi memang ada periode-periode gitu di mana mungkin apa namanya, jadi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, kemudian ada pengolahan, kemudian disampaikan kan gitu. Tidak menutup kemungkinan memang gitu ya, latar belakang pendidikan juga mempengaruhi itu. Gitu. Tapi ketika sudah apa namanya dalam berkesenian itu kan harus apa namanya begini. Seperti kita makan lah kan gitu ya. Jadi kita makan nasi, makan ayam goreng, perkedel gitu ya. Kemudian kita kunyah, kita telan diproses di lambung, ya. Kemudian kan keluarnya itu sudah beda kan gitu. Itu. Jadi apa yang kita masukkan, konsumsi ilmu atau apapun, dan yang dikeluarkan itu kan sudah berbeda. Nah, kurang lebih ya kalau kita menyederhanakan lah proses berkesenian atau proses seperti itu. Jadi tidak masuk putih keluar putih gitu kan gitu ya. Ini masuk putih kan keluar kuning gitu. Nah kan gitu. Nah kayak begitu. Jadi itu melalui pengolahan. Itulah di situ ada pengolahan, ada apa namanya penyerapan, ada pengendapan. Jadi masalah politik, masalah kemanusiaan, masalah cinta dan lain sebagainya kan gitu. Sampai misalnya ke tahapan-tahapan itu diproses. Nanti bagaimana itu menjadi lukisan kan gitu. Gitu. Iya. Soalnya selain karya Kang Adam yang sangat saya apresiasi, Kang Adam juga membuat pergerakan-pergerakan yang menurut saya luar biasa gitu. Artinya kadang yang mungkin ya ini karena lingkungan saya mengetahui seniman itu kadang udahlah saya mah gini aja gitu. Tapi Kang Adam bikin pergerakan kayak cek beras tetangga, yang saya tahu ya, cek beras tetangga, tadarus budaya, terus memperjuangkan pedestrian. Salah satunya mungkin Kang Adam bisa koreksi. Nah ini kan atas dasar Kang Adam yang telah mengenyam sospol gitu yang sebelumnya gitu. Nah, apa yang menjadi alasan kuat Kang Adam? Oke nih saya untuk bergerak untuk masyarakat, untuk kebaikan banyak, yang istilahnya mungkin buat Kang Adam sendiri tidak langsung menguntungkan secara pribadi gitu. Iya. Jadi ya memang ya ada. Saya pernah mendirikan tadarus budaya ya, pesantren budaya, tadarus budaya. Kemudian itu 1 bulan sekali ya, sebulan sekali. Itu saya lupa lagi tahun berapa ya didirikannya ya. Jadi itu tema-tema masalah kita berbicara berkumpul gitu ya. Masalah apa saja, masalah kebudayaan gitu ya. Sosial politik, kemudian apa-apa yang terjadi di Cianjur gitu ya, atau juga secara nasional bahkan juga secara internasional gitu. Juga berbicara tentang Tuhan gitu ya, berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang cinta gitu ya. Jadi itulah kurang lebih kita berbicara di tadarus budaya. Ya. Tadi kita bahas tentang pergerakan apa yang sudah Kang Adam lakukan. Mungkin itu atas dasar kemanusiaan yang Kang Adam bawa dari rasa pribadi Kang Adam. Oke lah, saya bikin pergerakan ini. Dan itu juga ternyata saya tahu atas berkumpulnya orang banyak, keresahan-keresahan yang terkumpul, terakumulasi, terus membuat gerakan, istilahnya tadi seperti Kang Adam katakan, jadi kanal tempat pelepasannya jadi seperti ini gitu. Kira-kira dari pergerakan itu Kang Adam pernah merasa
jenuh atau merasa lelah atau merasa apa ya istilahnya tidak sesuai ekspektasi gitu, atau seperti apa yang dirasakan Kang Adam, dan apa yang istilahnya ketika sudah merasakan itu Kang Adam tuh ngapain gitu? Iya, iya. Oh iya, kalau dikatakan dari seluruh ya kegiatan-kegiatan saya, nggak ada yang namanya apa namanya jenuh gitu ya, nggak ada karena saya suka. Oke. Kan banyak mengandung ulin gitu. Ulin ngobrol. Ulin orang mau ulin ngobrol hardolin gitu. Tapi kalau disebut sesuai kecewa nggak sesuai ekspektasi, ada sih nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi yang apa-apa gitu, saya gitu aja ya. Tenan naon lah ngajian deui we gitu. Kan gitu. Nggak apa-apa kita toh biasa lah kan gitu, relax aja lah gitu Yang penting itu saya suka aja karena banyak mengandung unsur mainnya gitu. Adapun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kan gitu. Ya sekarang sih di ya ini sekarang gitu nggak udah mulai melepas lah gitu. Nah barangkali itu saya kan harus jadi pengimbang kawan-kawan yang lebih muda ya. Jadi saya bergaul dengan ada yang kapi anak gitu ya, ada yang pas itu sebagai adik kan gitu ya, ada anak adik seangkatan anak saya kan gitu. Sehingga saya paham kalau pada masa-masa mereka kan juga apa namanya demikian impulsif gitu ya, kemudian juga reaksioner dan lain sebagainya. Nah saya sebagai kawan bicara atau kawan seperjalanan kan juga harus memberikan bukan advice lah, saya kurang ini ya bahasa itu sebetulnya ya gitu. Saya lebih cenderung sebetulnya mungkin juga memberikan pengimbang aja kan gitu. Seperti memberikan pandangan lain gitu Bi ya, ada jalan ada pandangan ini, saya menghadirkan pandangan itu ya, sehingga ya kawan-kawan juga kan bisa menimbang. Intinya bagaimana harmoni bisa dijaga kan gitu. Jadi lamun ikut begini semuanya kan gitu, baru jadi kieu semuanya ya. Barangkali misalnya saya tapi kalau mereka juga teman-teman sedang agak drop gitu, ya saya kan yang harus gini gitu. Itu harmoni kan gitu. Jadi hayu atuh mesana naon mesana ku ulun hayu wae kan gitu ya. Gerak gitu. Hayu bergerak atuh hayu gitu. Ketika terlalu depan ya heup heula. Kan gitu. Nah, itulah kan gitu. Jadi kalau masalah kecewa dan lain sebagainya ya biasalah gitu dah. Ya makanya saya lebih melihatnya sebagai ulin gitu. Ulin B lah kan gitu. Teuing kan gitu ya. Nah, kalau belum berhasil ya kita coba lagi gitu Anggi. Yang penting ya jangan sampai jumud we lah gitu, ulah jumud lah kan gitu. Kalau bahasa ini mah namanya ulah kuuleun lah kan gitu. Intinya harus bergerak dan berkarya. Iya gitu, berkarya apa kan gitu. Bersama teman-teman membuat apa kan gitu. Merencanakan apa kan gitu ya. Memberi masukan gitu, mudah-mudahan bermanfaat ya, seperti itu soal pedestrian gitu ya. Nah kebetulan ya kita kan ingin juga ya memiliki sebuah jalan yang ramah untuk pejalan kaki, intinya itu kan gitu. Jadi pembangunan juga harus berpihak kepada para pejalan kaki gitu ya. Mereka juga punya hak yang harus dihormati. Kemudian juga kenyamanan juga adalah hak kita semua ya di jalan gitu. Bukan hanya untuk yang berkendaraan gitu ya. Nah, saya melihat bagaimana nanti masyarakat bisa nyaman berjalan, kemudian bisa duduk-duduk gitu ya. Bisa ngobrol. Karena itu juga harus menjadi medan sosial yang bisa lebih mendekatkan gitu. Ketika
jadi sekarang nggak apatis gitu ya. gitu ya. Sekarang ini kan sudah serba apa namanya digital ya Gi. Iya. Kita belanja bisa dari rumah Gi ya. Oke, Jadi tanpa bergerak lah, tanpa banyak bergerak makanan. Takutnya terlalu individualisme. Nah, begitu kan ya, gitu ya. Sudah naik mobil apa. Coba kalau misalnya sekarang ada waktu, jalan ketemu, misalnya ngobrol-ngobrol, bawa makanan gitu ya. Ada yang bawa buku, boleh baca juga nyaman karena nyaman gitu, Gi. Begitulah gitu ya. Jadi ada kesempatan kita untuk menikmati ruang publik kan gitu ya. Nah, itu kan juga bagian dari hak masyarakat. Nah, kita gagas itu ya, kita komunikasikan dengan ya kebetulan juga nyambung bahwa pemerintah Kabupaten Cianjur juga menginginkan hal yang demikian. Sama juga berarti, iya, sejalan. jadi sejalan. Di Bupati Cianjur, Pak Haji Herman Serman juga sepemikiran dengan itu, ya akhirnya bisa kita realisasikan. Gitu. Hal tersebut kan istilahnya bisa meningkatkan indeks kebahagiaan lah ya. Oh iya, Indeks iya kebahagiaan betul. Itu. masyarakat. Ya upaya gitu untuk itu bahwa indeks kebahagiaan masyarakat juga harus menjadi apa namanya perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu juga kita masyarakat juga harus berperan aktif juga, Anggi, gitu. Iya, memberikan gagasan-gagasan, ide-ide. Kawan-kawan muda juga begitu kan. Ya gitu, kawan-kawan muda ada apa ininya, apa namanya sumbangsihnya gitu ya. Mari kita ciptakan ini apa namanya kota ini milik kita bersama. Iya. Mau dibagaimanakan jadinya seperti apa ya Tergantung kita. tergantung kita. Ya. Bukan jangan diserahkan seluruhnya kepada apa namanya pemerintah. Ya. Dan pemerintah juga perlu masukan Oh dari iya, kita. ya. Makanya ada istilah apa namanya hexahelix itu ya. Itu ya. Jadi irisan kerja ya, ada pemerintah, ada apa namanya media, ada akademisi, kemudian ada komunitas, kemudian ada ya itulah kan gitu ya. Sehingga apa namanya gagasan-gagasan itu dan perealisasiannya itu kan gitu. Ada kanal-kanal dalam hal ini. Ya. Karena ya menurut saya pribadi kehidupan tanpa kesenian itu berarti sukar untuk dinikmati, sukar untuk istilahnya apa ya rehat sejenak menikmati, dan itu perlu juga peran dari seniman, otomatis budayawan, yang istilahnya yang mau memberikan masukan kepada pemerintah. Dan ini luar biasa yang Kang Adam buat itu, yang saya apresiasi atas pergerakan-pergerakan. Tapi pertanyaannya, Kang Adam pernah tidak merasa pergerakan ini apa yang saya buat mengganggu ke punten Kang Adam ke dapur lah gitu, mengganggu ke wah saya terlalu banyak di sini tapi urusan di dapur ini kurang nih gitu. Pernah nggak kira-kira? Nggak pernah ya rasanya ya. Artinya gini ya. Gini, nah itu yang suka saya kaget gitu ya. Jadi hidup ini kan juga penuh misteri ya. Dan bagi saya, alhamdulillah ya bahwa jadi saya asal begini aja lah istilah nama. Saya melakukan ada aja banyak hal yang kadang-kadang tidak ada urusannya dengan dapur gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu dapur saya juga ngebul, alhamdulillah gitu ada gitu ya. Ada gitu. Nah itu rahasianya gitu ya bahwa ada yang ngatur gitu. Panjang sebetulnya gitu ya. Saya hanya berterima kasih, doa saya itu hanya terima kasih gitu aja gitu. Terima kasih gitu. Itu adalah kata yang sebetulnya ya paling saya apa namanya sering walaupun tidak dengan ini ya di ruang batin saya kata itu yang paling saya iniin gitu ya. Karena memang sangat apa
Ya memang berterima kasih karena memang sudah sedemikian gitu ya. Kita menerima kan gitu ya. Ya otomatis Dari bertambah terus itu Pak. Iya gitu. Nah makanya saya serahkan aja ya semuanya. Saya melakukan sesuatu aja sebisanya gitu, Iya. Anggi gitu ya. Jadi bagi saya bermain pun ya udah aja saya niatkan kerja kan gitu. Oke. Kan gitu ya. Makanya tadi kan saya bilang ada wilayah gitu. Pasrah kepada Tuhan, kepada Allah itu gitu ya. Tawakal itu kan ada 2 wilayah kan gitu. Wilayah kita dan wilayahnya Allah kan gitu. Oke. Jadi wilayah kita proses. Wilayahnya beliau hasil gitu. Nah, jadi kita juga harus cerdas gitu. Ya main juga udah kita niatkan aja sebagai apa namanya? Ikhtiar lah ya. Ikhtiar. Ya, silaturahmi kan gitu Betul, ya. betul, Kan betul. gitu. Saya menemui seseorang mau bermain kan gitu. Ya siapa ya main aja kan gitu silaturahmi gitu. Mungkin saya bisa apa gitu. Yang saya jaga adalah supaya kehadiran saya juga tidak membuat orang lain kehilangan kebahagiaannya, itu aja Gi. Ya. Jadi saya harus hadir gitu ya. Dan apa namanya tidak mengganggu kebahagiaan orang yang saya jumpai gitu. Lalu saya berterima kasih gitu aja Anggi gitu. Jadi tidak harus selalu berbisnis dengan beliau itu tidak Transaksional aja harus terus. transaksional kan gitu. Ya. Jadi saya sih gitu ya. Ya udah saya terima kasih aja gitu. Terima kasih main saya katakan ya misalnya niatin aja mau silaturahim. Oke. Kan gitu. Berarti kuncinya ada di niat itu. Gitu ada niat ya. Lalu ketemu apa? Ada misalnya, saya butuh ini ya alhamdulillah kan gitu. Oke. Nggak ada apa-apa, nggak ada misalnya yang apa-apa nggak rugi. Ya. Ya. Mungkin saya mendapatkan ilmu gitu ya. Kemudian mendapatkan teman baru gitu ya, link baru gitu Anggi. Ya, banyak lah gitu. Atau saya merasa dibahagiakan oleh seseorang gitu ya sampai saya merasa bahagia, itu rezeki bagi saya. So tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mengatakan terima kasih dan tidak ada alasan untuk mengeluh gitu. Nah, naonan riweuh kan gitu. Nah, gitu. Wah, luh lah wae kan gitu. Nah, alhamdulillah ya selama ini bahwa artinya tercukupi gitu Anggi. Kalau di bahasa kita mah di anak-anak langsamkeun ya. Gitu langsamkeun ya. Kumaha brehna we. Kumaha brehna we. Yang penting gitu. niat kita Niat dari kita. awal ada niat yang baik. Betul. Bekerja dengan yang baik. Nah, gitu ya. Ini hal yang luar biasa yang harus di spread nih Iya, ke iya. teman-teman yang lain bahwa seorang Kang Adam ternyata setulus itu gitu bergerak. Nah, sampai kapan Kang Adam akan terus membuat hal tersebut gitu? Iya sampai ya sampai Allah ridho aja ya intinya kan begitu bagi saya gitu. Yang pertama itu kan saya Muslim gitu ya. Bagi saya yang pertama itu ada ridho Allah kan gitu. Jadi apapun saya lakukan sampai Allah ridho Allah aja gitu. Jadi nggak ngitung waktu lah kan gitu. Jadi kalau Allah tidak ridho ya sudah harus kita mulai tinggalkan gitu. Nah nanti kan kita yang akan mendeteksi bagaimana Allah ridho atau tidak. Jadi selama Allah ridho ya kita harus Terus aja gitu, terus bikin gitu. lagi, bikin lagi. Luar biasa. Wah, Allah nggak ridho kan. Luar Gitu. biasa. Apapun kan gitu ya. Beridho melukis kan gitu ya. Bagi saya yang diharapkan Allah ridho gitu. Ya buat apa kita melakukan banyak hal kalau beliau tidak ridho gitu. Ngapain gitu mikirin ini mikirin itu melakukan ini kalau toh misalnya tidak akan ada manfaatnya bagi kita gitu. Jadi kalau Allah ridho itu gitu ya, Tuhan ridho beliau ridho maka akan memberikan maslahat dan kemanfaatan gitu kan itu. Ingin hidup sehat selamat bahagia kan gitu aja kan gitu ya, kita ikhtiarkan aja supaya beliau ridho kan gitu ya. Jadi kalau tidak ridho ya korupsi kan gitu kan gitu ya. Jadi jabatan apapun kan jadi merusak nanti itu destruktif. Jadi ya merusak alam dirusak gitu ya. Gitu. Alam dirusak. Kemudian keuangan negara dirusak kan gitu ya. Apa masalahnya? Itu yaitu Allah tidak ridho.
Gitu. Nggak peduli mau jenderal, mau apa namanya pejabat atau juga sopir angkot, atau hanya guru apa. Ya kalau tidak ridho, ya begitu. Kalau Allah ridho, Anggi, gitu ya. Ya siapapun yang akan bermanfaat dan maslahat kan gitu. Ya. Nah, mungkin kita nggak pernah berpikir misalnya untuk apa menyelamatkan seekor kucing misalnya kan gitu ya. Yang akan dilakukan Kang Adam dalam waktu dekat lah, proyek apa yang istilahnya yang akan Kang Adam lakukan dalam waktu dekat ini? Oh iya. Ini bersama teman-teman ya, ini di program atau katakanlah program-program ekonomi kreatif bersama teman-teman di Komite Kreatif Cianjur. Bukan hanya di komite tapi semua ya. Kita ingin di luar jadi kita ingin membangun lah ekosistem. Berarti kan itu harus semua pihak ya harus terlibat ya kan gitu untuk membangun medan ekonomi kreatif, kemudian medan kesenian yang memberikan manfaat kepada para pelakunya, kepada masyarakatnya. Nah, jadi seni itu kan untuk diabdikan gitu ya. Kepada siapa kita? Sama juga ekonomi kreatif gitu ya. Yang di dalamnya itu ada ada subsektor desain interior, kemudian DKV arsitek, kemudian film gitu ya, teater, seni rupa dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana dapat diabdikan kepada masyarakat siapa kan gitu. Itu kita mengabdikan kepada apresiatornya kan begitu. Jadi saya katakanlah misalnya lukisan-lukisan saya, kita berkarya sama seniman gitu ya. Adalah untuk apa diabdikan kepada siapa kan gitu, kepada apresiatornya. Mudah-mudahan karya itu menginspirasi, memberikan kebahagiaan atau itulah kan jalan ya, membuka jalan kepada apresiator atau penikmatnya untuk berpetualang mungkin di dalam dunia jiwanya, kemudian menemukan apa sama gitu. Oke, berarti Kang Adam begitu. Bukan hanya persoalan jual beli gitu ya. Tapi itu ya. Itu bermanfaat, membawa kan gitu ya, menginspirasi atau apa itu. Sehingga kultur orang untuk menikmati sesuatu itu ada medianya gitu ya, ada medianya, ada platformnya gitu. Iya, betul. Nah, kan gitu. Jadi sama-sama bahwa nanti kan kita harus mudah-mudahan ini bisa menjadi pertemuan gitu. Jadi proyeknya itu sebetulnya itu kan gitu. Bisa membangun sebuah medan gitu ya, di mana orang-orang seniman dan orang-orang kreatif ketemu gitu. Lalu bekerja beririsan. Nah, itu barangkali proyek yang dalam waktu dekat kan gitu. Konkretnya itu akan membuat apa Kang Adam? Oh ya, salah satu informasi jadi Kang Adam ini salah satu penggagas atau disebutnya inisiator ya, inisiator menghadirkan gedung kreatif Cianjur. Namanya apa tuh Kang Adam? Gedung kreatif Cianjur ya? Oh ya, Cianjur Creative Center. Oh, Cianjur Creative Center namanya. Nah, salah satunya adalah Kang Adam. Nah, ini atas dasar atau inisiator dari Kang Adam yang diperjuangkan dari tahun berapa Kang Adam? Tahun berapa ya? 3-4 tahun ke belakang ya. Sama teman-teman ya. Sama teman-teman juga kan. Ya. Nah, hal tersebut yang istilahnya proyek Kang Adam lah ya, yang dalam waktu dekat adalah mengaktifasi gedung kreatif Cianjur Creative Center tersebut menjadi tempat untuk kawan-kawan bisa berkarya, bisa bersosialisasi di dalamnya, bisa bertukar ide, bisa berkolaborasi ide gitu ya. Nah, gedung tersebut saat ini
prosesnya sedang apa Kang Adam? Apa tahap apa gitu? Oh ya, memang jadi secara fisik sudah selesai. Sudah selesai. Hanya tinggal masalah administrasi ya. Oke. Dari Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Laji Tuji kan gitu. Mudah-mudahan apa namanya Trisi ya, kita sebut gedung itu Trisi istilahnya, menjadi tempat betul. Kita aktifasi, kita coba perjuangkan untuk mengaktifasi. Mudah-mudahan itu menjadi tempat atau zona yang bisa mengembangkan seluruh potensi dan kreativitas masyarakat kreatif Cianjur. Oke. Gitu. Hal apa atau pesan apa yang ingin Kang Adam sampaikan ke komunitas atau ke teman-teman kreatif atau ya seniman yang di luar sana, khususnya ranahnya ke Cianjur Creative Center itu gitu. Apa yang ingin Kang Adam sampaikan? Ya selain itu menjadi zona pertemuan, kemudian juga ajang membangun medan seni dan medan kreativitas, juga kita bisa apa namanya memanifestasikan ya apa yang leluhur kita ajarkan, pok, pek, prak. Itu ya prinsipnya. Jadi prinsip pok, pek, prak. Jadi kalau kita punya gagasan, perdalam gagasan itu pok gitu ya. Oke. Pek, kemudian merencanakannya, dan prak melaksanakannya. Jadi mudah-mudahan gagasan-gagasan itu bisa mewujud dan bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar wacana, omong doang, itu di pok. Ngan seukur pok, ari pek nante, ari prak nante. Nah, ada istilah seperti itu. Tapi mudah-mudahan gitu ya, semangatnya akan kita usung untuk kawan-kawan muda dan kreatif Cianjur adalah pok, pek, prak. Mantap. Tagline-nya keren. Ya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan nih dari tim Lima Inspira. Ya. Ada nggak sih tips dan triknya untuk bisa bertahan, survive gitu di dunia seni? Iya. Sekarang di Indonesia khususnya mungkin Cianjur lah, yang notabene-nya mungkin masih pengetahuan tentang seni itu mungkin belum kayak di kota-kota besar gitu. Iya. Ya belajar aja kepada penggali sumur. Ya. Apa tuh? Konsistensi, Oke. istiqomah. Ya. Penggali sumur itu kan tidak tahu berapa kedalaman yang harus dia tempuh. Ya. Jadi kalau baru hanya 5 meter kemudian sudah mengatakan menyerah, maka dia tidak akan menemukan. Ya. Nah, itulah belajar pada penggali sumur. Tidak ada yang gagal penggali sumur itu, karena dia sudah di konsistensi itu. Terus sampai menemukan titik air gitu. Iya, sampai ke titik air. Itu. Jadi lamun can jadi can jadi tukang ngagali sumur. Ya, dan itu tidak akan dipakai, dan orang tidak akan memakainya. Ya, jadi istilahnya apa yang sudah dikerjakan tidak ada manfaatnya lah ya. Iya, konsistensi aja, konsistensi, istiqomah, konsistensi istilah itu merenanya. Ya kan gitu. Nah, dalam itu belajar pada penggali sumur. Oke. Karena pada akhirnya apa yang dikerjakan itu akan menemukan titik airnya sendiri. Oh iya, iya. Dan itulah yang tadi saya katakan. Ranah kita itu proses. Hasil itu ranahnya beliau. Oke. Sadari itu yang disebut berserah diri. Ya. Menarik. Islam itu damai. Berserah diri. Artinya berserah diri itu harus sadar juga wilayah. Wilayah Tuhan, wilayah kita, wilayah proses. Gitu. Penggali sumur itu sampai dia menemukan hasilnya, gitu, itu harus menempuh berapa meter, poek, ya, gelap, dia harus sempit, ya, orang di atas berapa. Tapi dia sudah yakin bahwa terus di kedalaman berapa, yakin akan menemukan air kan, gitu. Itu. Ya, konsistensi, jangan menyerah. Kan gitu. Jangan menyerah, terus aja. Kalau jadi seniman, betul. Itu ya, ini. Dan ini satu lagi mungkin kadang ini yang kita rasakan
perjalanan itu sampai menemukan titik akhirnya sebagai filosofi penggali sumur itu menikmati setiap meter demi meternya gitu. Diusahakan harus begitu, ya, menikmati. Saya juga yakin kalau penggali sumur itu menikmati, karena kalau tidak menikmati dia sudah 5 meter saja di dalam gelap leur dan poek, ngesang ya, kebayang, dia sudah pengen naik, itu enggak? Berarti dia menikmati. Kan gitu. Makanya itulah saya bilang, kita kembali lagi ke dunia kanak. Apa sih yang tidak menyenangkan dan tidak menggembirakan waktu kita anak kecil? Ya. Itu makanya tadi saya bilang bahwa sebetulnya di sampai titik tertentu dalam hidup kita, kita harus balik lagi gitu. Ke dalam dunia kanak dalam tubuh yang sekarang ini. Agar semuanya simpel deh. Agar semuanya simpel dan selalu berbahagia kan gitu. Jadi terumit, rungsing weh ayo gitu nya. Luh lah itu iya tanya. Wah gitu, banyak menyalahkan gitu. Jadi kembali, sumur itu adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi bukan mencari jalan keluar sebetulnya gitu. Kita harus merubah perkataannya, tetapi mencari jalan ke dalam. Oh. Yang biasanya kita istilahnya kan itu, namun ayana naon itu kita harus mencari jalan keluar, keluar. Penyelesaian itu kan di dalam, mencari jalan ke dalam. Kalau kita marah, kita kan mencari, kalau mencari jalan keluar, kita akan mencari sumber kemarahan itu. Oke. Padahal sebetulnya Ada diri kita. yang membuat kita marah itu kan diri kita sendiri. Keren. Ya. Keren. Jadi jangan mencari siapa sumber marah di luar diri kita. Sedih juga sama, bukan di luar sumber. Kalau kita sedih, kita mencari sumber kesedihan itu di luar diri kita. Padahal sumber kesedihan itu adalah diri kita sendiri, ya pikiran kita. Ya, kalau kita marah kan gitu. Padahal kita yang marah, makanya kita nggak enak hati. Gitu. Tapi selama ini kita suka menuduh ke orang di luar sumber kemarahan itu. Ya, karena dia, karena itu, karena iya. Karena si anu udah si eta. Oh iya tuh, sama sedih juga karena itu padahal. Nah itulah yang disebut damai. Nah, itulah Islam. Muslim berserah diri itu. Keren. Nah, atas dasar itu yang istilahnya apa yang Kang Adam, saya merasanya wah tulus gitu, karena kerasa gitu apa yang istilahnya bermuatan, apa yang istilahnya tulus gitu. Nah itu yang saya rasakan. Amin, mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan, mohon doanya. Nah ini pengalaman Kang Adam tadi diceritakan dari muda, terus Kang Adam berjuang di Bali sampai Kang Adam istilahnya sekarang ini, yang kita bisa simpulkan adalah Kang Adam selalu menikmati proses, selalu menikmati setiap apapun yang Kang Adam temukan, dan selalu berterima kasih ketika menemukan suatu hal, dinikmati dan terus disampaikan terima kasih apa yang sudah dinikmati tersebut. Ini luar biasa yang pesan Kang Adam sampaikan untuk teman-teman semua. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih yang sedalam-dalamnya yang istilahnya bisa berkesempatan ngobrol dengan Kang Adam, mengenal lebih jauh Kang Adam dari muda sampai sekarang yang wah luar biasa. Kita berharap Kang Adam jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, untuk terus menyebarkan inspirasi untuk teman-teman kita, untuk teman-teman yang istilahnya di kalangan anak muda, estafet dari Kang Adam perjuangkan, mudah-mudahan bisa ditularkan ke teman-teman semua, dan teman-teman juga bisa bisa berkolaborasi lah dengan sepuh, dengan yang sudah berpengalaman, bersosialisasi, dengan berkomunikasi, khususnya dengan Kang Adam, luar biasa. Nah, saya lupa menceritakan bahwa kita syuting ini ada di studionya Kang Adam. Ini di belakang ada lukisan-lukisan Kang Adam yang saya sangat menganggap lukisan Kang Adam ini penuh dengan pesan. Karena ketika pertama kali melihat lukisan yang mana ya tadi yang di belakang lukisan yang ini, yang di belakang yang tadi dominan warna hitam, waktu pesannya rasa gitu.
Nah ini ada di studionya Kang Adam. Jadi untuk teman-teman semua, mari kita berkolaborasi, mari kita berbagi ide, berkomunikasi, bersosial. Mudah-mudahan tadi Cianjur Creative Center itu bisa terwujud dengan lancar, terwujud secepatnya. Jadi teman-teman punya kanal, punya media untuk bisa berkolaborasi. Di antaranya kan tadi ada subsektor arsitek, DKP, teknologi, terus ada seni pertunjukan, videografi, fotografer, wah luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi secepatnya, sehingga kita bisa berkolaborasi dan menciptakan ruang lingkup Cianjur yang lebih mudah untuk dinikmati lah ya. Iya, betul. Simpelnya lebih mudah untuk dinikmati. Mungkin satu lagi pesan, jangan lupa untuk teman-teman semua membagikan video ini, nge-share video ini ke teman-teman yang lain, sehingga apa yang tadi Kang Adam sampaikan itu bisa tersampaikan ke teman-teman yang lain juga, sehingga semakin banyak orang yang bisa terinspirasi dari pembicaraan ini, Kang Adam. Mudah-mudahan cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Adam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.